Jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian sisa level 7, bagaimana kabarnya? Ya, bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran PPKN. Hari ini kan kita bahas beberapa materi menyangkut materi bab 6, yaitu tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, sebelum Bapak mulai pembahasannya, kalian simak dulu video berikut ini. Hikmahnya mungkin selama ini kita kurang begitu peduli dengan masjid. Kadang-kadang waktu untuk ibadah kita mungkin lalai atau apa. Hikmahnya mungkin ketika kita salaman, kita nggak langsung ngebatin, hanya sekedar tangan aja yang salaman, tapi batin kita nggak salaman. Bahasa Jerman mah sumara makan hati. Kita ambil semua hikmah kejadian ini, mungkin dengan kejadian ini orang-orang akan lebih rindu akan rumah Allah. Semoga kita selalu ada dalam ilmu Allah. Allahumma na'udzubika minal barosi wal junud wal jujami min sayil asqam misna. Allahumma barik lana fi rajab wa sabana wa balina ramadan wa hasina qasidana. Semoga wabah ini diangkat sama Allah dan kita dalam bulan suci ini kita bisa kembali kompak menuju Baitullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana, sudah disimak videonya? Di video tadi adalah tanggapan dari seorang DKM masjid, namanya Masjid Jami Nurul Falah. Beliau merupakan guru SD Bapak waktu kelas 4. Ya, beliau menyampaikan bahwa hikmah di balik virus corona ini pasti ada sesuatu yang ingin kita ambil, ya, sesuatu yang harus kita jadikan hikmahnya setiap kejadian. Contohnya ketika ada virus corona, hikmahnya mungkin kita akan menjadi lebih rindu lagi terhadap masjid nantinya, karena kita saat ini tidak diperkenankan untuk menjalankan sholat berjamaah di masjid bahkan dan sholat Jumat, ya. Jadi setiap kejadian pasti selalu ada hikmahnya. Nah, kita akan membahas sebuah materi, ya. Materi kali ini cukup simpel dan cukup berkaitan dengan kejadian kita saat ini, yaitu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, tengah-tengah pandemi virus corona saat ini, kita sangat diuji kesabaran kita, mental kita, bagaimana kita menghadapi semua ini. Namun di sisi lain, ini bisa menjadi sebuah ladang pahala buat kita. Kenapa? Karena pada saat virus corona ini, persatuan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Mungkin bagi kita stay at home tidak menjadi masalah bagi yang memiliki penghasilan tetap seperti PNS, pekerja kantoran, memang setiap bulannya mendapatkan penghasilan, ya. Namun bagi mereka yang bekerja sebagai tukang ojek online, tukang ojek pangkalan, supir angkot, tukang cilok, tukang bakso, tukang somai, lalu tukang cukur dan lain sebagainya, ini menjadi suatu kekhawatiran tersendiri, ya, karena penghasilan mereka tentu saja akan berkurang, bahkan mungkin tidak ada penghasilan karena saat ini aktivitas masyarakat cukup dibatasi. Contohnya supir angkot yang setiap hari narik, ternyata Bapak lihat tadi di jalan-jalan supir angkot jarang naik penumpang, ya, jarang ditaikin penumpang gitu, ya. Ini suatu masalah tersendiri, ya. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Ya, uluran tangan kita yang sangat sederhana mungkin akan membantu mereka. Misalnya negara, dengan melihat situasi dan kondisi seperti ini, mungkin pengeluaran negara untuk seminar-seminar yang sebelumnya sudah diagendakan untuk perjalanan ke luar negeri bisa dialokasikan untuk mereka-mereka yang lebih membutuhkan, ya.
seperti profesi-profesi yang tadi Bapak sebutkan. Nah, bagaimana untuk kalian? Ya, kalian pun bisa melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Misalnya kalian pesan makanan melalui Grab, ya, GrabFood atau GoFood lah, misalkan seperti itu. Kalian pesan aja 2 makanan gitu. Pesan 2 makanan, ya, misalnya. Nah, makanannya kalian ambil, satu lagi kasih aja sama tukang Grabnya. Insya Allah itu menjadi pahala buat kalian, ya. Berbuat baik kepada orang di tengah-tengah musibah yang melanda negara kita. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita mempertahankan Kesatuan Republik Indonesia ini? Yang kedua adalah kita jangan panik dalam menghadapi wabah ini. Bapak tadi baca berita di sebuah media sosial, ada orang pingsan di daerah Jonggol, itu tidak ada yang mau nolong katanya. Khawatir nanti terpapar virus corona. Takutnya itu orang yang pingsan itu terkena virus corona gara-garanya. Ternyata setelah diperiksa oleh tim medis, bukan virus corona, tapi dia mabok komik, ya. Mabok habis minum obat batuk dia mabok, akhirnya pingsan, ya. Jadi itu kekhawatiran yang berlebihan seperti itu bisa mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan yang sebenarnya kita junjung tinggi selama ini, ya. Dan nilai-nilai kemanusiaan itu sempat diuji nih akhir-akhir ini. Nah, kita tidak boleh bersalaman, tidak boleh bersilaturahmi, ya, dan lain sebagainya. Bisa cukup diuji, ya, dari situ, ya. Termasuk kita tidak boleh sholat berjamaah, padahal itu merupakan suatu ladang pahala yang sangat besar amalnya, ya. Lalu berikutnya kita juga jangan sedikit-sedikit panik, ya. Nah, ini penting juga nih, panik ini, ya. Kita itu kadang-kadang sering panik, kepikiran, stres, akhirnya kita sakit. Menganggap diri kita ternyata terinfeksi virus, padahal bukan itu masalahnya kita sakit itu. Nggak taunya malah misalnya kakinya cantengan misalnya, yang membuat kita jadi meriang, tapi kita anggapnya itu virus corona. Itu juga tidak baik, ya. Makanya kita menjaga kesehatan, bukan hanya kesehatan badan kita, bukan hanya jasmani kita, tapi rohani kita juga harus sehat, ya. Itu penting sekali, ya. Rohani sehat akan berpengaruh kepada jasmani kita, pikiran kita tenang, gitu. Pikiran kita tenang, tidak panik, maka itu akan berpengaruh juga kepada fisik kita. Sebaliknya, apabila pikiran kita panik, resah, itu akan lebih mempermudah kita untuk terkena penyakit. Makanya bahagialah dulu, gitu kan. Bahagia dulu hati kita, pikiran kita, agar tidak mudah terkena penyakit. Karena 80% penyakit itu sebenarnya berasal dari pikiran, dari hati kita. Nah, kalau hati kita hanya tidak tenang, maka kita akan lebih mudah lagi terserang penyakit, ya. Nah, di sini Bapak akan mengaitkan dengan materi kita. Bagaimana cara kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia tadi yang Bapak jelaskan, ya. Kita harus saling tolong-menolong dalam musibah ini, ya. Dalam bencana ini, dalam wabah-wabah virus corona ini, ya. Di pelajaran PKN ini ada sikap yang namanya sikap toleransi, ya. Kita tidak boleh menolong itu bersikap etnosentrisme, jadi sikap kesukuan yang berlebihan, nggak boleh itu, ya. Kalau dalam pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia, kalau kita bersikapnya rasis, bersikapnya tidak toleransi, maka itu akan membuat negara kita menjadi runtuh, ya, tidak bisa bersatu lagi, gitu kan. Berbeda apabila sikap kita mendahulukan sikap nasionalisme, ya. Sikap yang mendahulukan kepentingan orang-orang banyak, maka kita akan menjadi negara yang kuat, ya. Jangan kita misalnya mau menolong melihat dulu latar belakang olehnya, jangan. Kita harus menolong dengan tulus, ya, seperti itu. Nah, baik, mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Jaga kesehatan selalu, ya. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa masuk lagi ke sekolah seperti biasa, sehingga kita bisa belajarnya tatap muka, bisa ada interaksi, ya, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih maksimal. Ya, Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.